Oke, ilmu badi'. Nah, sesuai dengan pengertian yang sudah kita pelajari ya. Jadi memperindah kalam dari baik itu dari aspek lafziyah atau dari aspek maknawiyah. Memperindah suatu kalam dari aspek lafaz dan juga aspek makna. Dari aspek lafaz nanti disebut dengan al-muhassinat al-lafziyah. Memperindah suatu kalam dari aspek mana nanti disebut dengan al-muhassinat ma'nawiyah. Kita langsung dari yang pertama dulu yaitu al-muhassinat al-lafziyah. Memperindah ungkapan dengan menggunakan yang kita fokuskan adalah aspek lafadznya. Jadi lafadznya nanti itu indah. Nah, ada berbagai macam nanti. Yang pertama adalah namanya jinas. Oke, kita bahas dulu jinas. Apa sih itu jinas? Jinas itu adalah dua kata yang sama dalam pengucapan namun memiliki arti yang berbeda. Dua kata yang sama dalam pengucapan namun memiliki arti yang berbeda. Nah, kalau di kita mungkin seperti kata bisa, teman-teman ya. Bisa itu kan bisa berarti dapat atau mampu. Dia juga bisa atau punya arti racun ular. Racun ular itu kan namanya juga bisa. Nah, jadi bisa itu punya dua arti. Nah, dalam konteks balaghah itu nanti disebut dengan sebutan jinas. Jadi dua kata yang sama dalam pengucapan namun memiliki arti yang berbeda. Nah, tapi nanti di sini jinas dibagi dua ya, teman-teman. Ada yang namanya yang tam, ada juga yang goiru tam. Nah, tam itu apa? Nah, dua lafaz sama tadi itu benar-benar sama. Dari samanya itu dalam empat hal. Yaitu apa? Jenis huruf. Jadi huruf dal, dal, dan seterusnya. Kemudian juga harokat hurufnya, fathah, fathah, kasroh, kasroh, sama persis. Jumlah hurufnya, yang satu lima, satu hurufnya juga lima, misalnya seperti itu. Juga urutan hurufnya, misalnya urutannya adalah alif batak, maka yang diperbandingkan juga alif batak. Nah, itu namanya adalah jinastam. Jadi sama dalam empat hal. Jenis hurufnya, harokatnya, jumlah hurufnya, juga urutan hurufnya. Contohnya apa? Contohnya ini. Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Nah, yang diperhatikan adalah lafaz sa'ahnya ya, teman-teman. Jadi ada suatu kalam terkumpul dalam satu kalimat nih, kalimat sempurna nih. Dalam kalimat sempurna tersebut terdapat dua kata, jadi dua kata dalam satu kalimat, dalam satu titik gampangnya ya. Cuma dua kata itu punya arti yang berbeda. Jadi lafadznya sama persis dalam suatu kalimat disebutkan dua-duanya, cuma punya arti yang berbeda. Contohnya itu wa yauma taqumus saah. Nah, as-saah yang pertama itu punya arti apa? Wa yauma taqumus saah. Saah yang pertama itu punya arti hari hari kiamat, teman-teman. Jadi, nah itu saah yang pertama. Adapun saah yang kedua itu dia adalah punya arti apa namanya masa atau saat. Nah, goiro saah. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya adalah apa? Adalah jinas. Namanya jinas tam. Huruf pertamanya sin, tadi kan sama apa sih? Sama jenis hurufnya. Huruf pertama sin, hurufnya lah. Hurufnya itu sin, alif, ain, ta. Nah, di situ juga sama sin, alif, ain, ta sama persis. Harokatnya sama nggak? Sama sinnya fathah, ainnya fathah. Nah, adapun huruf terakhir itu nggak sama nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya i'rab. Jadi tergantung i'rabnya apa. Jadi nggak jadi patokan harokat huruf terakhir. Yang penting adalah harokat sebelum terakhirnya. Karena yang terakhir itu namanya adalah harokatul i'rab. Oke, selanjutnya selain sama jenis hurufnya, kemudian juga sama dari harokatnya, juga sama dari apa? Dari yang namanya urutannya. Nah, urutannya kan sama persis itu. Sin dulu, alif, kemudian ain juga ta. Apa tadi yang kelewat teman-teman ya? Oh iya, jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya belum tadi ya. Jumlah hurufnya itu apa? Sin, ain, alif, sin, alif, ain, ta. Ada berapa? Ada empat. Nah, yang satu juga sama ada empat. Nah, ada pun di soal yang satu al, satunya nggak ada al, nah itu nggak jadi soal. Nah, itu namanya adalah apa? Adalah jinas tam. Nah, nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut terkait
jinas ini teman-teman ya, atau jinas tam. Nanti jinas tam itu dibagi lagi sebenarnya. Jadi ada namanya jinas mutamasil, ada namanya jinas mustaufi. Nah, kalau yang seperti ini itu kan satunya sah isim, ini juga isim. Nah, ini namanya jinas. Jadi ketika kalimatnya sama, isim dengan isim itu namanya adalah jinas mutamasil, teman-teman. Nah, kebetulan di sini isim sama isim. Ada juga yang fiil sama fiil. Nah, itu juga bisa. Contoh apa? Kita tahu ada qad. Di Nahwu kita udah pernah belajar qad ya. Qad itu kalau masuk fiil mati punya arti apa? Oh, sungguh-sungguh. Nah, kalau masuk fiil mudhari punya arti apa? Kadang-kadang. Nah, misalnya. Nah, kalau kita sebutin mereka, qad yang fiil madhi dengan qad yang fiil mudhari, kita sebutin dalam satu kalimat. Nah, itu nanti ya jadinya sama. Jadinya namanya adalah jinas tam. Jadi dua lafaz yang beda artinya disebut dalam satu kalimat. Nah, jadi namanya jinas tam. Seperti itu. Kemudian ada juga yang beda kalimatnya teman-teman. Bisa aja gak bisa. Jadi misalnya, contoh aja teman-teman ya, contoh lafadz yang disandingkan. Misalnya ada orang namanya Yazid. Nah, terus kita pakai itu kan namanya berarti isim alam ya. Kemudian kita kasih fiil yaitu zada Yazid itu. Satunya Yazid sebagai isim, satunya Yazid sebagai fiil. Kita gabungkan dalam satu kalimat sempurna. Nah, itu nanti bisa jadi adalah apa? Adalah sama, adalah jinas tam. Atau itu ada orang namanya Yahya, Yahya. Kemudian ada fiil juga Yahya, Hayya Yahya yang punya arti adalah hidup. Kalau kita buat satu kalimat sempurna yang di sana mengandung fiil Yahya juga isim Yahya yaitu isim alam tadi, yaitu namanya adalah jinas. Jadi misalnya sama itu ibni, saya menamakan anak saya Yahya. Kenapa dinamakan Yahya li Yahya supaya dia hidup misalnya gitu. Misalnya dia punya anak beberapa kali selalu meninggal. Nah, akhirnya anak yang selanjutnya dikasih nama Yahya biar hidup. Nah, sama itu ibni Yahya li Yahya. Nah, itu nanti dalam konteks balaghah itu nanti lafadznya menjadi lebih indah. Nah, keindahannya dinamakan dengan jinas ta. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah jinas goirutam. Jadi nggak sempurna, nggak sama persis, nggak sama persis. Nah, kalau tadi kan sama dalam empat hal. Nah, kalau jinas goirutam itu adalah jinas atau dua kata yang mirip pengucapannya, tetapi tidak sama pada salah satu dari empat hal. Otomatis artinya juga beda. Jadi jinas itu artinya lafadznya minimal mirip, cuma artinya beda. Gitu. Jadi ada yang sama persis, nanti namanya jinas tam. Ada yang beda dikit-dikit, nah, itu nanti adalah namanya jinas goiru tam. Nah, berarti apa? Ada satu yang beda dari empat hal, hanya satu ya teman-teman. Karena nanti kalau bedanya dua, tadi kan jinas tam itu sama dalam empat hal, jenis, harokat, jumlah dan juga urutan. Nah, kalau goiru tam itu ada satu yang beda dari empat ini. Nah, tapi kalau yang beda dua itu nanti nggak indah lagi. Dikatakan indah itu kan ya seperti ini yang jinas tam sama dalam empat hal. Kalau ghairul tam ya berarti apa sama dalam tiga tiga hal. Beda pun itu cuma dalam satu hal. Misalnya dia sama dalam segi jenis, harokat, jumlah, tapi urutannya beda. Itu nanti namanya jinas ghairul tam. Atau dia harokatnya sama, jumlah hurufnya sama, urutannya sama, tetapi jenis hurufnya beda, sama. Itu nanti namanya adalah jinas ghairul tam. Oke, kita ke contohnya teman-teman. Contohnya pada sini ad-dain yahdimuddin. Nah, ad-dain yahdimuddin, hutang yahdimuddin. Nah, merobohkan agama. Nah, di sini satu jumlah di situ menyebutkan dua kata yang mirip, ad-dain dan ad-din kan mirip. Sama dalam apa? Jumlah hurufnya sama. Kemudian apalagi jenis hurufnya sama. Nah, yang beda apa di sini? Yang beda adalah harokatnya. Dal yang ad-dain harokatnya fathah. Sedangkan din harokatnya kasroh. Nah, ini kan indah teman-teman. Indah dari segi lafaz. Nah, keindahannya nanti dinamakan dengan apa? Dengan jinas goirutan. Sama dalam tiga hal, beda dari apa? Beda dalam apa? Beda dalam harokatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa yasqin. Nah, yang ini apa? Yashfin. Yashfin. Nah, ini dia yang beda apa? Yang jumlah hurufnya sama. Harokatnya sama nggak? Harokatnya juga sama.
jumlahnya sama, harokatnya sama. Nah, yang beda apa di sini? Yang beda adalah apa berarti itu? Oh, yang beda adalah jenis jenis hurufnya. Kalau yang atas tadi yang beda adalah harokatnya, yang di sini yang beda adalah jenis hurufnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar. Nah, ini yang beda. Oh, sama, yang beda jenis hurufnya juga teman-teman. Taqhar pakai qaf, tanhar pakai nun. Nah, tapi jumlah hurufnya sama, harokatnya sama, nah, urutannya nah juga sama. Jadi tak dulu, kemudian yang huruf beda, kemudian hak, baru baru ro. Nah, jadi yang beda apa? Yang beda cuma jenis hurufnya. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai saja nanti kalau teman-teman ada mau pertanyaan boleh. Yang selanjutnya adalah iktibas, teman-teman. Iktibas. Muhasinat aladiyah yang kedua atau saja, maaf, soal saja. Badi lafzi yang kedua itu adalah iktibas. Iktibas itu kan artinya kutipan, teman-teman. Jadi iktibas itu apa sih? Mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis, lalu disisipkan pada suatu karya, entah itu karya yang berupa nazom, syair, atau prosa, tapi tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip itu adalah diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu namanya adalah iqtibas. Jadi kita ngutip di satu ayat atau satu hadis, kita sisipkan dalam suatu prosa atau hadis, maaf, suatu prosa atau syair ataupun nador, tapi enggak kita katakan bahwasanya ini adalah dari Al-Quran. Nah, itu namanya adalah apa? Adalah iqtibas. Misalnya kita buat nadom nih. Nadom pertama kalam kita sendiri. Kemudian nadom yang syatra kedua itu kita ngutip dari hadis misalnya. Nah, tapi kita nggak terangkan qala Allah atau qala Rasulullah. Nah, itu namanya adalah apa? Disebut dengan iqtibas. Nah, seperti itu. Contoh apa namanya itulah ya buron la taburan, maaf, la taburannaka minaz zulumati kasratul jus wal ansar dan seterusnya. Nah, yang hadis yang mana, maaf, yang hadis yang Al-Quran yang mana, innama nuakhiruhum yaumi taskhasu fihil absar. Nah, itu adalah ayat Al-Quran lala swab ayat Al-Quran, teman-teman ya. Nah, kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Nah, di situ adalah mengutip tapi tidak menggunakan qala Allah atau qala Rasul. Jadi tidak dikatakan. Nah, seperti itu. Jadi ada suatu misalnya di Al-Quran atau di hadis ada suatu motivasi. Nah, kebetulan kita lagi buat share tentang motivasi. Yang motivasi pertama menggunakan susunan kita sendiri. Nah, yang motivasi selanjutnya di chapter yang kedua dalam sebuah share misalnya. Nah, itu kita sisipkan dari Al-Quran atau dari hadis. Nah, itu disebut dengan apa? Disebut dengan iqtibas. Oke. Atau mungkin teman-teman biasanya itu teman-teman ya. Atau biar lebih gampang kadang-kadang kan di mukadimah pidato itu biasanya ada alhamdulillah bla 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 bla. Nah, terus di seterusnya ada apa? Alladzi lam yalid wa lam yulad gitu misalnya. Kebetulan dibuat bersaja. Nah, saja nanti itu nanti juga masuk dalam mukhasinat lafdhiyah. Tapi di sini saya ini contoh iktibas. Nah, kadang-kadang dalam mukadimah pidato yang alhamdulillah dan seterusnya itu. Nah, terus biasanya kan ditambahin kadang-kadang ngutip dari Al-Qur'an gitu. Misalnya ya, saya lupa awalnya seperti apa. Nah, biasanya itu ada keterangan alladzi lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Nah, lam yalid wa lam yulad itu kan ngutip dari Al-Qur'an. Nah, cuma itu tidak dikatakan kalau Allah dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah itu tibas, memperindah lafaz dengan cara kita mengutip dari Al-Qur'an atau dari hadis, tapi tanpa kita katakan ini dari Quran atau dari hadis. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah saja. Ya, saja ini mirip-mirip dengan pengertian yang di kita, teman-teman ya. Di kita kan kenal, oh kalimat dia bersaja atau rima. Kita lebih kenalnya rima, teman-teman ya. Kalimat dia berima. Nah, rima ini kalau dalam balaghah itu ya saja ini. Mungkin perbedaannya ada, cuma ya simpelnya seperti itu. Nah, contohnya apa di sini Lisa Iharodiyah. Nah, ini satu fasilah ya, teman-teman atau satu ayat kalau di sini Al-Quran ya, satu ayat. Kemudian fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah. Nah, kan ini huruf terakhirnya sama. Oh ya, kita belum ke pengertian saja, teman-teman.
Jadi jas saja itu apa? Kesamaan dua fasilah pada huruf akhirnya. Fasilah itu ujung kalimat ya. Atau kalau dalam Al-Quran berarti apa ya? Ujung ayat. Radiyah berakhiran yah. Aliyah berakhiran yah. Fiha lagiyah berakhiran yah lagi. Fiha ainun jariyah berakhiran yah lagi. Ini kata-katanya kan berima atau bersaja di sini ya. Nah, eh, akhir fasilah yang sama ini itu namanya adalah saja. Ya minimal dua. Kalau cuma satu itu berarti kan nggak berrima, nggak bersaja. Nah minimal dua. Nah di sini kebetulan contohnya malah lebih dari dua. Jadi cukup dua saja itu sudah dinamakan muhassinat al-lafziyah saja. Jadi misalnya seterusnya ini nggak kita bahas nih. Cukup yang lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Nah itu namanya sudah saja masuk. Nah, minimal dua. Syukur-syukur kita bisa buat karya yang dari awal sampai akhir situ mempunyai saja yang sama. Nah, di sini kebetulan Al-Qur'an, nah, yang di sini yang dipakai contoh sajanya nggak cuma dua kali, dua fasilah, tapi satu, dua, tiga, empat. Bahkan kan kayak surat Al-Fatihah kan kalau kita itu alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya kan atau banyak ya qul huwallahu ahad dan seterusnya inna a'tayna qul a'udzu birabbin nas. Nah itu kan bersaja. Nah itu adalah muhassinat al-lafziyah yang saja, dan contoh-contoh lain mungkin kalau teman-teman baca Al-Quran banyak sekali. Oke teman-teman, kita tiga dulu karena muhassinat al-lafziyah kan ada enam nih. Nah, jadi kita tiga dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait muhassinat al-lafziyah? Akhi Fami, Akhi Fadel. Nggak Belum ada. Ustaz. Oh ya, oke. Oke, kalau nggak ada. Nah, sebenarnya mungkin kalau teman-teman banyak hafal kosakata bahasa Arab, nah, bisa cari atau bisa bikin-bikin contoh sendiri ya. Jadi memang dalam badi itu sebenarnya gampang materinya, cuma memang kalau kita mau buat contoh, nah itu perlu cari-cari referensi kamus dan seterusnya. Cuma kalau materinya insya Allah gampang. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Muhassinat al-lafziyah yang kedua, nah termasuk ini nih kolab nih. Nah, kolab nih susah, nah, susah buatnya. Kolab, nah kita ke pengertiannya dulu teman-teman. Kolab itu kan artinya balik teman-teman, terbalik. Nah, namanya kolbun, nah, itu balik, gampang kebolak-balik. Nah, makanya hati kita itu gampang terbolak-balikkan. Oke, apa itu kolab yang dimaksud di sini? Itu adalah suatu rangkaian kalam yang menghasilkan bacaan yang sama ketika dibaca dari akhir. Nah, itu namanya dalam istilah balaghah namanya kolab teman-teman. Contoh, warabbaka fakabbir. Nah, saya sedikit perbesar ya biar teman-teman bisa memperhatikan. Oke, contohnya ini, warabbaka fakabbir teman-teman. Di sini, nah, dari nanti sistemnya adalah atau biar lebih tergambar, saya tulis huruf-hurufnya teman-teman. Di sini wau nggak masuk hitungan teman-teman ya. Jadi kita mulainya dari ro sebenarnya. Ro, huruf pertama ro, huruf kedua apa? Ba, huruf ketiga apa? Kaf, nah, huruf keempat fa, huruf kelima kaf lagi, kemudian ba, kemudian ro. Oke, mungkin ini tadi kelewatan. Oke, kalau kita perhatikan di sini sama teman-teman. Jadi tapi ada taruhlah ada kaca, jadi kayak mirroring gitu. Jadi di sini fa-nya sebagai tengahnya. Nah, ternyata hurufnya kalau kita balik sama persis ro, ba, kaf. Kalau kita balik yang dari sisi yang paling akhir tadi ro, ba, kaf juga. Nah, jadi ketika dibaca misalnya sama-sama nggak ada harokatnya ya kita bacanya tetap rob baka fakabir. Nah, itu namanya adalah kolab teman-teman. Jadi suatu susunan kalimat yang mana ketika dibaca dari akhir ternyata tetap menghasilkan bacaan yang sama sebagaimana ketika dibaca dari depan. Nah, itu namanya adalah kolab. Seperti itu. Kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya kasur rusak. Nah, itu kalau teman-teman balik, nah itu namanya kan tetap kasur rusak. Nah, cuma di situ nggak ada huruf tengahnya ya. Nah, tapi kalau kolom itu ada huruf yang sebagai
kacanya, namanya sebagai ya ada huruf tengahnya lah. Robbaka di tengah fa, terus di situ kabir. Nah, ada fa-nya juga. Ada fa-nya juga. Ada maaf, ada fa di tengahnya. Itu namanya adalah qalb. Jadi ada huruf tengah. Jadi ro ba kaf. Kalau kita balik dari sana juga sama ro ba kaf. Nah, itu namanya adalah qalb. Nah, kalau membuat contoh seperti ini ya agak susah, bukan agak susah, susah ya teman-teman ya. Perlu banyak kosakata dalam bahasa Arab. Jangankan kita yang sebagai orang Indonesia teman-teman, orang Arab sendiri ya hanya sastrawan-sastrawan saja atau orang yang sangat-sangat mencintai bahasanya sampai apa namanya suka karya sastra lah. Jadi nggak semua orang Arab juga bisa bikin kolab. Jadi ya emang agak susah nyari contohnya atau buat contohnya. Nah, jadi muhassinat lahdiyah, nah itu memang perlu banyak kosakata dalam bahasa Arab kalau mau buat contoh. Oke, selanjutnya adalah muwazanah, teman-teman. Apa itu muwazanah? Muwazanah adalah keserasian antara dua fasilah dalam segi wazannya, bukan takfiyahnya. Jadi ada dua fasilah. Nah, di sana wazannya sama, bukan takfiyah. Takfiyah itu kofiyah. Jadi nanti kalau kita belajar syair, nah itu ada kofiyah. Kofiyah itu apa? Huruf huruf akhirnya. Jadi huruf akhirnya. Nah, contohnya apa di sini? Ya ini. Jadi sama sama wazannya. Jadi huruf akhirnya nggak sama. Contoh ini. Wa numariku masfufah. Nah, wazannya apa ini ya? Ini maf'ulatun atau maf'ulah. Di sini mabsusah. Nah, wazannya sama nggak? Sama. Tapi huruf akhirnya beda. Di sini bunyinya fah, di sini bunyinya sah. Nah, gitu. Nah, itu namanya adalah muwazanah. Jadi huruf terakhirnya, maaf, kalimat terakhirnya itu punya wazan yang sama. Jadi sama dari segi wazan, tidak sama dari qafiyahnya. Itu dalam badi muhasinat lahdiyahnya tergolong muhasinat lahdiyah yang namanya muwazanah. Jadi sama wazannya gitu. Fa'il sama fa'il misalnya, maf'ul sama maf'ul, huruf terakhirnya sama. Maaf, kalimat terakhirnya sama. Mumasalah. Nah, mumasalah ini mirip sama muwazanah, teman-teman. Mirip sama muwazanah. Nah, bedanya apa? Di sini lebih banyak. Jadi sini pengertiannya adalah suatu rangkaian kalam yang kebanyakan atau hampir semua lafadznya. Di sini semua lafadz ya. Terdapat dalam suatu yang terdapat dalam suatu fakroh menyamai lafadz di fakroh yang lain. Nah, dalam segi wazannya. Fakrah itu kalau kita penggal-penggal itu namanya adalah fakrah. Contohnya ini namanya satu fakrah teman-teman. Wa atainahumal kitabal mustabin, satu fakrah. Kemudian fakrah kedua, wa atainahumas siratal mustaqim, ini satu fakrah. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita di sini perhatikan di sini yang sama nggak cuma mustabin sama mustaqim. Kalau yang sama cuma mustabin sama mustaqim itu nanti namanya muwazanah. Jadi mustabin, mustaqim kan wazannya sama. Kofinya beda nggak? Beda kofiahnya. Ini bin, ini qim, kan beda. Bunyinya pun beda. Nah, tapi wazannya sama, mustabin, mustaqim, kan wazannya sama. Nah, tapi yang sama nggak cuma dua ini. Kalau yang sama cuma dua ini, nanti dia masuk ke kategori muwazana. Ternyata di sini yang sama adalah di sini kitab sama, siroto sama, kitab sama siroto sama, mustabin, mustaqim sama. Nah, kan kalau kita perhatikan makanya bunyinya indah teman-teman kalau kita bacakan wa ataina humal kitabal mustabin wa hadaina humas siratal mustaqim. Nah, bahkan ini wa ataina huma wa hadaina ini kan mirip banget. Nah, mungkin yang beda ini ataina wazannya afalat ya. Tapi kan mirip Bang teman-teman. Di sini terus huma, ini juga huma. Kesamaan yang ternyata nggak cuma di bagian ujung atau kofiahnya saja, jadi nggak cuma yang kalimat terakhir saja. Nah, itu disebut dengan apa? Dengan mumasalah. Jadi indah sekali. Wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau teman-teman lagi baca suatu karya sastra, entah itu misalnya Al-Quran kah, atau mungkin suka baca karya sastra bahasa Arab kah, nah kalau nemu yang seperti ini, kalau kenapa kok kelihatan indah? Nah, dalam teori balaghah, ini nanti disebut dengan apa? Disebut dengan masalah. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai di muhasinat
lafziyah. Oke, oke, Akhir Fahmi, Akhir Fadil, ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita tadi bahas jinas, iktibas, sajak, qalab, muwazanah, mumasalah. Kalau kita sedikit review, jinas itu dua kata disebutkan tapi punya arti yang berbeda. Dua kata yang sama dalam empat hal ya, cuma maknanya berbeda. Nah, nanti yang tam itu sama dalam empat hal. Kalau ternyata cuma sama dalam tiga hal, beda dalam satu hal yang lain, itu nanti namanya jinas goy rutan. Kalau iktibas itu mengutip hadis atau ayat Al-Quran, cuma kita nggak mengatakan oh kalau Allah Taala ini kalau Allah Taala nih ini kalau Rasulullah enggak. Jadi langsung kita kutip saja, kita tempelkan saja. Itu namanya adalah iktibas. Kalau saja ya minimal dua fasilah itu punya kofiah yang sama. Kalau kolab itu dua dua apa namanya ada suatu susunan kalimat yang mana ketika kita baca di akhir dari akhir itu nanti akan menghasilkan bacaan yang sama sebagaimana kalau kita baca dari depan itu namanya kolab. Kalau muwazanah itu ujung takfiahnya itu dia punya wazan yang sama. Kalau masalah nggak cuma ujungnya aja, tapi juga yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya minimal dua, minimal ada dua yang sama wazannya. Oke, Akhir Fadel, Akhir Fahmi ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke muhassinat ma'nawiyah. Memperindah suatu kalam dari aspek maknanya, dari aspek maknanya. Eh, Lagi-lagi kurang lebih sama dengan batik secara teori, maksudnya secara basic. Jadi kita harus punya bakal banyak mufrodat untuk tahu oh ini indah nih mananya ini kan harus punya bakal banyak mufrodat. Kalau yang lafziyah sebenarnya kalau untuk tahu ini indah dari segi lafadznya itu nggak butuh bekal mufrodat teman-teman, nggak terlalu butuh bekal mufrodat. Cuma kalau mau bikin contoh, nah baru butuh bekal mufrodat untuk yang lafziyah. Cuma kalau dari satu tahu oh ini lafadznya bagus nih, nah itu kan nggak harus tahu artinya. Jadi kalau mau buat contoh, nah itu soal yang lain. Oke, muhasinat manawiyah. Nah ini mau nggak mau kita tahu ini indah dari segi mana, ya mau nggak mau kita harus tahu artinya. Oke, yang pertama adalah tauriyah, teman-teman. Apa sih itu tauriyah? Tauriyah itu adalah mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna pertama, dua makna maaf, itu titik ya. Jadi ada suatu lafaz punya dua makna. Nah ini beda sama jinas tadi ya. Jinas itu ada satu lafaz, maaf, jinas itu ada lafaz yang dia punya arti yang berbeda. Nah mirip sama tauriyah. Bedanya apa? Bedanya kalau jinas tadi dalam suatu kalimat itu disebutkan bersamaan tuh. Nah, kalau di sini teman-teman itu dua lafaz punya arti yang berbeda. Nah, cuma secara kebiasaan dia itu punya makna dekat. Pertama makna dekat, kedua makna jauh. Nah, tapi dalam karya tersebut atau dalam kalam tersebut yang dimaksudkan adalah makna yang jauh oleh si mutakalim. Nah, seperti itu. Biar lebih paham contohnya di sini. Jadi sini cukup di aidin aja. Kalau jinas tadi kan ada kata aidin yang lainnya juga. Nah, ini cukup satu saja. Nah, cuma tadi yang dimaksud di sini adalah makna jauh. Nah, contoh wasama banaina bi aidin. Nah, jadi langit, nah, banaina kita telah membangunnya. Di sini ayat Al-Qur'an ya berarti Allah bi aidin dengan tangan-tangan. Nah, kalau kita manain tangan-tangan, nah, saya contoh aja tadi ya teman-teman, jangan di-cut gitu ya. Itu nanti berarti mana dekatnya? Karena aidin itu adalah mana dekatnya tangan yadun, yadun zamannya aidin. Nah, itu adalah makna dekat teman-teman, makna qorib. Nah, sedangkan tauriah di sini adalah ketika ada lafaz kita tambahkan lafaz tersebut di suatu kalam, tapi yang kita kehendaki itu adalah makna jauhnya. Jadi yang dimaksud oleh mutakalim ini adalah mana jauh, bukan mana dekat. Nah, itu namanya adalah tauriyah. Namanya adalah tauriyah. Jadi di sini bermana apa? Bermana kekuasaan. Nah, bermana apa? Bermana kekuasaan. Nah, seperti itu. Jadi aidin di sini bermana
kekuasaan. Nah, tapi di sini saya hanya bahas dari segi balagonya aja teman-teman ya. Jadi nggak usah nanti teman-teman bahas. Oh, saya nggak percaya dengan apa namanya. Saya tidak sepaham dengan harusnya dimanain tangan aja, misalnya gitu. Nah, nah, saya nggak mau takwil-takwil. Nah, ya, saya hanya bahas balagohnya saja. Jadi kalau dari segi balagoh, ini namanya adalah tauria. Jadi dimanai oleh ya, oleh ulama-ulama yang balagoh ya, maksud saya ya. Itu dimanainya bukan tangan. Nah, karena di sini nanti kalau dimanain tangan, nah nanti di sana ada namanya pen penjisiman atau ada tajzim. Nah, tajzim. Nah, jadi di sini di mana apa kekuasaan. Jadi di Quran tuh yang ayat-ayat mutasyabihat, nah, oleh mereka yang sudah pernah belajar balaghah, nah itu biasanya nanti dimasukkan ke kategori tauria. Jadi ketika ada misalnya wajhullah, nah kemudian jadi nggak dikasih ke mana dekat, tapi dikasih ke mana mana jauh. Nah, seperti itulah. Jadi sebenarnya ini bukan bukan yang mengada-ada. Kenapa? Karena kalau kita cari dalam kultur bahasa Arab, tangan itu bisa berarti kekuasaan juga, bukan berarti oh tangan itu harus yang seperti jari jemari dan seterusnya, terus sampai siku gitu enggak. Jadi ya dun oleh orang Arab sendiri itu mereka memang biasa pakai untuk apa? Untuk mana kekuasaan juga. Nah, gitu. Pun dengan wajah, kemudian Warrahmanu ala arsyistawa istawa. Nah, itu nggak cuma punya arti apa bersemayam dan seterusnya. Nah, itu nanti kalau dalam balaghah itu nanti masuknya dalam kategori tauriyah. Nah, jadi ada satu lafaz dia punya arti dekat, punya arti jauh, tapi yang dikehendaki itu adalah arti jauhnya. Itu namanya adalah tauriyah. Nah, seperti itu. Oke, lanjut tibak. Nah, tibak itu apa sih? Tibak itu adalah dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Nah, berlawanan kata ya, berlawanan kata dalam satu kalimat. Misalnya yuhyi wa yumit. Yuhyi menghidupkan, yumit mematikan atau membuat mati. Nah, yuhyi sama yumit itu kan dalam satu kalimat dan mereka punya arti yang berlawanan, hidup mati, kaya miskin. Nah, dalam bahasa Arab itu nanti namanya adalah tibak. Jadi masuk di muhasinat maknawiyah. Di sini dibagi teman-teman, ada namanya ijabi, ada namanya salbi. Nah, ada namanya ijabi, ada namanya salbi. Nah, ada namanya ijabi, ada namanya salbi. Apa itu yang ijabi? Jadi ijabi itu kan positif, salb itu artinya negatif. Nah, cuma di sini pengertiannya adalah kedua kata yang berlawanan tidak mempunyai perbedaan dalam hal ijab dan juga salabnya. Maksudnya apa? Dua kata kan berlawanan. Nah, dikatakan ijabi itu kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, sama-sama negatif. Jadi bukan berarti yang ijabi itu nggak ada yang negatif. Nah, bisa aja ada negatifnya tetap disebut ijabi. Kapan? Kalau antara kata yang diperbandingkan, dua kata yang diperbandingkan tadi itu sama-sama negatif, itu nanti tetap masuk di kategori ijabi. Contoh di sini kan wa annahu huwa adhaka wa abka. Adhaka wa abka di sini punya arti berlawanan nggak punya dikumpulkan. Ah itu namanya tibak. Nah, adhaka dia positif. Abka juga positif karena kan punya arti membuat tertawa dan juga membuat menangis. Sama-sama kalimat positif. Nah, itu nanti maksudnya diijabi. Kalaupun ternyata di sini ada ma, misalnya mannya manafi ya, ma ada haka, nah, kita permisalan aja teman-teman. Ma ada haka di sini wa ma abka misalnya. Ini permisalan ya, bukan berarti saya mengganti-ganti ayat Al-Qur'an ya. Ma adhaka wa ma abka misalnya sama-sama ada nafinya nanti masuknya di ijabi apa masuk di salbi. Nah nanti tetap masuk di ijabi. Kenapa? Karena definisi ijabi di sini adalah dua kata yang diperbandingkan tadi sama dalam hal positif dan juga negatifnya. Yang A positif B juga positif, A negatif B juga negatif. Nah kalau salbi berarti gimana? Kalau salbi berarti antara dua kata yang diperlawankan itu beda dalam positif dan negatif. Nah, jadi kalau sama-sama positif nanti masuknya di ijabi, sama-sama negatif masuknya juga ijabi. Masuk ke salbi kapan? Masuk ke salbi kalau
di sana berbeda dari positif dan negatifnya. Contoh, yastahfuna minan nisai wala yastahfuna minau. Wah, yastahfuna di sini bersembunyi ya. Mereka bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah. Nah, ini berlawanan kan, berlawanan. Yang satu bersembunyi, yang satu punya arti tidak bersembunyi. Ini berlawanan. Nah, berlawanannya dia, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, itu nanti masuk ke kategori tibak salbi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke mukobalah. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mukobalah, apa itu mukhassinat al-ma'nawiyah yang mukobalah? Yaitu mengungkapkan suatu lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim dua lafaz pertama tadi. Jadi saya ulang, mengungkapkan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz lain ya, yang merupakan antonim dari dua lafaz tersebut. Nah, jadi kalau di sini kan ada haka langsung disebutkan lawannya apakah? Nah, kalau di sini enggak, ako watako. Nah, baru kemudian wasodako bil husna, belum ada lawan kan dari ako watako. Nah, setelah itu baru belum ada lawannya juga. Fasanuya sirul yusra, nah, yang tercela tebal ya. Nah, baru setelah itu disebutkan lawan-lawannya. Ako bakhila, ittaqo istaghna, soddaqo kazzaba. Nah, soddaqo bil husna ini berarti apa? Ya, soddaqo bil husna lawannya apa? Kazzaba bil husna. Nah, kemudian di sini yusra, di sini usra. Nah, jadi agak mirip dengan tibak. Nah, cuma ya di sini berbeda. Jadi harap bisa membedakan. Kalau di sini ada haka langsung dipertemukan dengan lawannya. Nah, kalau di sini enggak ako wattaqa wasaddaqa bil husna, kemudian fasanya kemudian bil yusra di sini baru dipertemukan dengan namanya apa bakhila, ittaqa istaghna, kadzdzaba bil husna lawannya saddaqa bil husna. Nah, itu namanya adalah apa? Al muqabalah. Oke. Al muqabalah. Oke, teman-teman, sampai situ dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Akhi Fahmi, Akhi Fadel. Berarti yang mukobalah ini Ustaz minimal dua lafaz dulu ya, yang Benar, minimal dua lafaz, benar-benar. Minimal dua lafaz. ya siap. Oke. Oke, benar. Minimal dua lafaz. Nah, dua lafaz nanti dibandingkan dengan dua lafaz yang lainnya. Oke, selanjutnya akes kalau nggak ada pertanyaan. Akes itu apa? Akes itu adalah menyusun ungkapan dengan cara membalikkan susunan kata-kata sebelumnya. Jadi kita susun suatu ungkapan, kemudian kita balik. Contoh di sini, ini yukhrijul hayya minal mayit, jadi hidup dari mati. Nah, di sini dibalik teman-teman, mayita minal hayy. Tadi hay minal mayit, sekarang mayita minal hay. Nah, itu namanya aktes teman-teman, namanya aktes. Kemudian husnul taklil. Husnul taklil itu kan artinya husnun bagus, taklil alasan. Alasan itu kita mengingkari seseorang terhadap alasan atau pengingkaran seseorang terhadap alasan suatu peristiwa yang telah dikenal umum dan ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra, yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi kita membuat alasan, nah alasannya itu tidak sesuai dengan alasan yang sebenarnya atau alasan yang menurut pandangan umum. Entah pandangan umum itu logis atau enggak, kita enggak bahas di situ. Tapi intinya ini melawan pandangan umum. Nah, tapi melawannya dalam artian di sini tujuannya adalah keindahan sastra. Contohnya misalnya hujan berhenti karena kedatanganmu. Nah, sebenarnya kan hujan berhenti ya karena berhenti aja teman-teman kan. Alasan seseorang yang datang itu tidak ada hubungannya dengan keberhentian hujan. Nah, tapi kita membuat alasan yang lain nih. Nah, itu namanya adalah husnul ta'dil. Nah, jadi hujan berhenti karena kedatanganmu. Rembulan bersembunyi karena melihat senyummu. Nah, dalam bahasa Arab ini nanti namanya muhassinat ma'nawiyah. Namanya adalah husnul ta'dil. Nah, contohnya, kalau ini saya yakin teman-teman bisa buat contoh. Matal al-badru tidaklah terbit purnama illa farhan bi'audati, kecuali dikarenakan ya karena rembulan itu atau purnama itu
bahagia, farhan bi'audatik dengan kembalimu. Ya dengan kembalimu, audah kembalimu. Nah, karena kamu kembali makanya aku nama sekarang terbit. Padahal ya mungkin karena lagi tanggal 15 aja. Tanggal 15 sudah alasan umumnya. Cuma di sini kita ingin menghadirkan suatu alasan yang dia mengingkari alasan umum. Dengan tujuan ya nilai sastra tadi ya dengan tujuan yang lain merayu kan dan seterusnya. Jadi ma al badru illa farhan bi'audatik. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah husnul ta'bir. Nah, misalnya apalagi ya banyak kalau ini teman-teman saya yakin bisa buat buat contoh ya. Pagi-pagi sudah mendung. Kenapa? Karena langit menangis tadi malam MU kalah. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah alasan yang bernilai sastra. Jadi bukan alasan sebenarnya. Oke, lanjut teman-teman ya. Anak afsahul arab baidaan maaf, contoh ya. Selanjutnya adalah ini. Mukhasinat manawiyah yang selanjutnya adalah takkidul madah bima yushbihul dzam. Takkidul madah bima yushbihul dzam. Itu apa? Memperkuat pujian dengan kata-kata yang menyerupai celaan. Nah, jadi kita nih memuji, entah muji orang atau muji ke sendiri, diri sendiri, terserah. Ini yang kita memuji. Nah, setelah memuji kita kasih seolah-olah kita mau datangkan kekurangannya. Biasanya kan kamu cantik tapi, nah setelah tapi itu biasanya kan kekurangannya. Nah, cuma di situ yang tadinya orang sudah berekspektasi, beranggapan setelah tapi itu ada kekurangan, tapi justru malah kita tebalkan lagi kebagusannya atau pujiannya. Nah, itu namanya adalah takkidul madah, memperkuat pujian bima yusbihud dzam dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Nah, contohnya Ana afsahul Arab. Saya Rasulullah di sini ya adalah afsahul Arab, yang paling fasih dari kalangan orang Arab. Baidaan nih meskipun saya. Nah, di sini kan seolah-olah Rasul ingin mendatangkan apa namanya kekurangan. Saya itu orang paling fasih dari di Arab loh. Meskipun, nah gitu. Tapi ternyata di sini malah yang memperkuat pujiannya, memperkuat takkidul madah, memperkuat madah pujiannya. Baidaan meskipun saya min Quraisy dari Quraisy. Nah, Quraisy itu adalah kabilah atau suku yang terkenal memang paling fasih teman-teman. Nah, dari di sini setelah kata meskipun saya, nah ternyata adalah memperkuat madahnya yang tadi mungkin orang dengarnya atau orang yang dengar beranggapan oh setelah ini mungkin ada kekurangan yang ditampilkan. Nah, ternyata malah yang ditampilkan adalah untuk memperkuat pujiannya. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya adalah apa? Adalah takkidul madah bima yushbihud zam. Nah, seperti itu. Yang terakhir dari muhassinat maknawi adalah takkidul dzam bima yushbihul madah. Ini kebalikannya. Jadi kita takkidul dzam, memperkuat celaan, nah, memperkuat celaan dengan sesuatu bima yushbihul madah, dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Nah, dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Sama kayak tadi. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang bersifat kekurangan. Jadi kita sampaikan kekurangan, setelah itu kita tampilkan kata yang seolah kata tadi menggiring untuk oh tapi ada kelebihannya loh gitu. Tapi ternyata orang sudah tergiring untuk oh ini ada kelebihan, ternyata malah kita tambahkan lagi, kita perkuat lagi celahannya atau sisi negatifnya, sisi kurangnya. Nah, itu masuk di muhassinat manawiyah juga. Namanya apa? Namanya takkidul dzam bima yusbihul madah. Nah, contoh la fadla lil qaumi. Nah, tidak ada keutamaan di kaum atau di kelompok ini misalnya gitu. La fadla lil qaum atau la fadla li hadzal qaum. Kelompok ini tuh nggak ada keutamaannya, nggak ada bagus-bagusnya. Illa annahum kecuali bahwasanya mereka. Nah, seolah-olah kan kalau kita dengar ungkapan ini seolah-olah oh berarti masih ada bagusnya nih gitu. Tidak ada keutamaan di kaum ini kecuali bahwa mereka. Nah, ternyata disusul bukan dengan pujian atau bukan dengan hal positif. Kata kecuali mereka tadi itu disusul dengan sesuatu yang masih saja bersifat negatif atau kekurangan. Yaitu illa annahum la ya'rifuna lil jari haqquhu. Nah, oh berarti maaf, harusnya haqqahu teman-teman. Salah tulis ya. Lil jari haqqahu.
tidak ada keutamaan dalam kaum ini kecuali bahwasanya mereka itu nggak tahu hak-hak tetangganya. Nah, gitu. Nah, itu adalah kekurangan lagi kan teman-teman. Nah, jadi ini namanya adalah apa? Takkidam bima yusbihul madah. Jadi misalnya kita masuk ke suatu apa misalnya suatu tempat wisata teman-teman, suatu tempat wisata. Tempat wisata ini nggak ada menarik-menariknya, kecuali setelah kecuali itu kan seolah-olah mau ada hal-hal positif. Nah, tapi ternyata malah ditampilkan hal negatif lagi. Tempat wisata ini nggak ada menariknya kecuali sampahnya yang berserakan. Nah, itu adalah namanya adalah mukasinat manawiyah, masuk dalam kelompok takdidam bima yusbihul mother. Nah, seperti itu. Alhamdulillah telah selesai di muhasinat manawiyah, ditutup dengan pembahasan takdidam bima yushbihul mother. Oke teman-teman, selesai. Barangkali ada yang mau ingin ditanyakan, silakan.